Ya Bunda, balik lagi dengan aku Renia dan Dokter Gigi, Dokter Novan di sini. Tadi tuh seru banget ya Bun, segmen 1 kita bahas tentang sakit gigi itu apa, jenis-jenis penyakit gigi itu apa, sampai penyakit gigi ternyata bisa juga ini loh mendeteksi penyakit lain ya Dok ya, bisa Penyakit yang ketahuan. ada di dalam tubuh kita yang banyak gitu. Nah, sekarang kita lanjut aja ya langsung obrolan kita sama Dokter Novan. Pertanyaan aku berikutnya nih Dok tentang gigi sensitif. Ini kan banyak banget nih bunda-bunda, terus viewers kita lah gitu. Pasti mereka familiar dengan istilah gigi sensitif. Nah, sebenarnya apa sih Dok gigi sensitif itu tuh? Jadi gigi sensitif itu kayak perasaan nggak sih? mulai sakit gigi sama sakit hati. Jadi sensitif itu sebenarnya memang ada penipisan dari lapisan giginya. Gitu. Jadi penipisan dari lapisan giginya entah itu karena proses dari sikat gigi yang terlalu keras atau bulu sikat yang terlalu keras atau cara sikat gigi yang salah. Atau bisa juga karena memang lubang gigi. Jadi memang jadi sensitif gitu. Nah, kalau kita bahas satu-satu ya, misalnya tentang cara sikat gigi. Cara sikat gigi deh paling gampang adalah kadang-kadang orang kalau ngajarin anaknya atau siapapun mungkin ibu-ibu di rumah, yang penting bersih gitu. Nyikatnya nyamping aja, yang penting bersih. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kita harus ajarkan kepada anak kita bahwa sikat gigi arahnya harus benar. Satu, kalau gigi atas disikatnya ke arah bawah. Dan gigi bawah disikatnya ke arah atas. Dan mesti sendiri-sendiri nyikatnya, nggak bisa yang cuman nggak bisa langsung jadi satu gitu, nggak, harus atas sendiri, bawah sendiri gitu, sehingga menyebabkan level gusinya tetap akan tertahan di situ. Nah, kalau seumpamanya nyikatnya nyamping atau atas bawah secara bersamaan, yang terjadi adalah level gusinya naik, sehingga bagian gigi yang seharusnya ketutup sama gusi ini jadi turun. Nah, itulah dia jadi sensitif di situ. Nah, makanya kalau saya saranin sebaiknya memang harus berkonsultasi gimana sih cara sikat gigi yang benar. Tapi kan saya udah kasih contekan. Jadi sebenarnya buat ibu-ibu gampang banget ngajarin anak-anaknya, dan untuk diri sendiri ataupun untuk suaminya juga bisa ngasih tahu bahwa memang sebenarnya cara sikat gigi yang benar seperti itu. Yang kedua adalah bulu sikat yang soft atau yang medium deh pakainya, jangan yang keras. Kadang-kadang pasien kalau nggak keras nggak bersih. Kalau padahal sebenarnya itu sugesti. Jadi memang harus bulu sikat, pilih yang bulu sikat yang soft atau yang medium, yang bisa melindungi gigi dan gusi kita, gitu. Nah, yang ketiga adalah tadi kalau kita berbicara mengenai mungkin lubang gigi dan sebagainya, itu juga bisa banyak faktor sih. Mungkin karena pengasahan gigi, tiba-tiba misalnya si pasien atau si bapak, si ibu-ibu di rumah tiba-tiba aku pengen ngerapiin gigiku nih, aku pengen mutihin gigiku nih gitu. Pemakaian alat dan bahan yang terlalu berlebihan, baik itu bahan whitening atau bahan bleaching, itu bisa menyebabkan ngilu atau sensitif. Gitu. Jadi pakailah sesuai dengan yang dokter gigi anjurkan. Jadi jangan, kan sering tuh beli di luaran asal pakai, tapi kita nggak tahu berapa konsentrasi dari hidrogen peroksida yang ada. Yang terjadi adalah itu tadi, ngilu, sensitif semuanya. Bisa gitu. jadi gusi berdarah gitu. Iya, bisa jadi gusi berdarah. Itu pasti sih. Jadi kalau seumpamanya itu biasanya ngikutin. Jadi kalau misalnya pakai bahan-bahan yang sensitif buat gigi dan gusinya, pasti akan diikutin dengan yang namanya gusi berdarah. Karena pasti dia akan, setelah dia rasa sensitif, dia nggak mau tuh sikat gigi dan itu sampai berapa hari. Dan itu pengumpulan plak sama karang gigi jadi lebih banyak, dan itu menyebabkan yang namanya yang tadi gingivitis. Gingivitis atau jadi gampang berdarah gitu. Nah, itu gigi bagian depan nih Dok, cara nyikatnya tuh ke bawah sama ke atas. Ini sebenarnya agak ujian kesabaran, latihan kesabaran juga ya Dok? Iya benar. Bagian dalam juga gitu, bagian dalam tuh bagian dalam disikatnya ke arah bawah, bawah ke arah atas. Iya. Kecuali bagian samping ya, bagian samping sih kalau permukaan gigi nggak apa-apa nyamping, asal jangan ada hubungannya dengan gusi. Kalau gusi tetap gitu.
Berapa menit sih idealnya dok? Aku mau tanya itu, saya ngebayangin diri saya melakukan itu aja kok kayaknya nggak selesai saya deh. Sebenarnya sih sikat gigi 2 sampai 5 menit sih. Tapi itu udah lama ya, 2 sampai 5 menit dong. Biasanya saya hitung-hitung sih 2 menit sih, 2 menit. 2 menit sampai 5 menit. Kalau pengen bener-bener, karena menyikat gigi itu bukan cuman asal, bukan cuman udah deh sikat gigi, udah pakai pasta gigi, udah enak baunya, udah aman. Padahal sebenarnya enggak. Kadang-kadang hal-hal yang detail-detail sampai masuk ke sela gusi dan sebagainya itu harus kita bersihkan. Apalagi yang bagian gigi belakang tuh harus sampai paling ujung bersihinnya. Jangan sampai kita bersihin aja tapi bagian ujungnya nggak disikat. Yang terjadi adalah ya itu tadi, jatuh-jatuhnya sensitif, gigi berlubang, nggak sampai belakang, sama satu lagi adalah bau mulut. Gitu. Waduh, iya sih sebenarnya paling bete sih ya kalau udah sampai di bau mulut Bau itu mulut, ya, jadi nggak pede itu mau ganggu ngomong sih juga sebenarnya. ribet. Dan kadang-kadang jadi kayak gigi sensitif tuh bisa misalnya nih karena pemakaian mungkin produk-produk kecantikan, artinya pemakaian, kan sekarang lagi hot ya pakai veneer dan sebagainya. Itu kalau seumpamanya tidak pemakaiannya tidak makainya dengan benar, itu bisa menyebabkan yang tadi namanya sensitif. Sensitif juga. Berarti banyak banget penyebabnya ya dok ya untuk gigi sensitif ini. Gitu. Oke, baru satu pertanyaan loh Bunda. Coba bayang pun. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya di segmen kita ini. Nah kalau abses gigi nih dok, abses gigi ini apa sih? Abses gigi itu sebenarnya adalah benjolan di dalam rongga mulut, bisa dikarenakan satu yang tadi saya bilang pulpitis. Pulpitis atau lubang di gigi, atau tiba-tiba kebentur nih pas pada saat kecil kebentur, nggak menimbulkan efek apa-apa, tiba-tiba giginya ada lebih gelap satu gitu dibandingkan yang lain. Oh giginya bukan gusinya? Giginya. Oh, okay. Nah tiba-tiba gusinya tiba-tiba ada jendolan di atasnya, jendolan. Nah jendolan itu isinya pus atau nanah. Ih aku tuh pernah tuh kayak gitu, pernah kan tuh waktu kecil tapi. Nah itu mungkin kalau waktu kecil mungkin masih karena gigi susu ya. Tapi kan kalau pada udah kondisi udah besar, biasanya ya karena memang giginya sebenarnya udah mati. Pada saat kecil juga mungkin bisa sama. Jadi giginya udah mati, entah itu mungkin kejorok jatuh, kena benturan sehingga aliran syaraf atau nerve yang menghubungkan antara gigi dengan seluruh tubuh itu akan terhenti, plak. Nah ketika dia terhenti, yang terjadi adalah giginya itu akan mati. Memang sih dia nggak berasa, aku nggak berasa sakit kok, nggak kenapa-napa, tiba-tiba ada jendolan. Iya benar itu kayak gitu. Nah itu karena memang dia mengeluarkan semacam zat racun ya namanya. Dia nggak bisa keluar lewat bawah, nggak bisa keluar karena kan nggak lubang giginya. Dia keluarnya lewat atas zatnya itu. Nah jadilah dia si bengkak giginya. Nah itu tindakannya sama dokter perawatan syaraf. Yang tadi saya bilang perawatan syaraf gigi atau root canal treatment. Jadi perawatan saluran akar. Jadi syaraf yang terinfeksi di dalam giginya harus diambil, dibersihkan, disterilkan. Nah si benjolan sendiri itu nanahnya dikeluarin? Akan hilang. Jadi akan hilang dengan perawatan syaraf itu, dia akan hilang. Karena kan pada saat perawatan syaraf ada obat yang dimasukkan ke dalam giginya. Ya. Biasanya kalau udah terlalu banyak nih, terlalu banyak lubangnya, absesnya terlalu besar, biasanya kita kerjasama dengan bagian bedah mulut untuk diinsisi bagian luarnya. Jadi bagian luarnya diinsisi, jadi absesnya dikeluarin dari gusinya, giginya juga dirawat. Ya Allah, ternyata. Jangan sampai ya. Horor loh ngobrol sama dokter Novan ini. Udah soalnya ngomong abses. Iya sih. Tapi memang abses itu bahaya. Kadang-kadang ada juga karena gigi mau tumbuh. Gigi belakang itu ada biasanya. juga ya? Gigi belakang, gigi impaksi, namanya sih impaksi. Mau tumbuh. Kok sakit banget, gusi bengkak, nggak bisa makan, nggak bisa nutup mulut. Ada abses. Nah itu penyebabnya karena memang misalnya giginya mau tumbuh, tapi dia posisinya miring. Dia nggak bisa tumbuh. Jadi dia menimbulkan semacam inflamasi dan lebih lanjut lagi karena kan pasti males nyikat dan makan juga males di sisi situ kan. Jadi ngumpul plak sama karang gigi, terjadilah yang namanya abses peradangan di bawah gusinya. Gitu. Ya sakit banget loh kalau dia apa-apain sama dokter gigi itu sebenarnya ya. Makanya ya diikutin deh sarannya tuh. Datang deh rajin-rajin ngecek gigi. Benar-benar kalau udah harus perawatan. Karena sayang, karena gini,
perawatan gigi itu kalau dibilang mahal sebenarnya enggak, karena Mahal. karena enggak sebenarnya. Ngotot ibu-ibu. Tetap ya. Karena kalau kita melakukan rutin 4 sampai 6 bulan sekali akan jauh lebih nggak berasa gitu. Kecuali kalau udah datang dalam keadaan kondisi parah ya memang pasti akan lebih mahal biayanya. Oh gitu, jadi dirutinin aja Rutinin sis, aja. biar nggak berasa mahal sis. Nah sekarang waktunya kita break lagi, Break coba. dulu ya. Udah Ya ampun, panjang ya. Panjang banget dokter, nggak cukup cuma 1 episode kalau ngobrol sama dokter Novan tuh. Jadi bunda, kita berdua akan balik lagi di persembahan untuk bunda yang membahas tentang sakit gigi ini. Tunggu kita berdua balik lagi ya bun, jangan kemana-mana.